Salam anak-anak kami sekalian dimanapun kalian berada. Semoga tetap dalam keadaan sehat dan semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Ketemu lagi dengan Seralten. Kali ini kita akan membahas materi sejarah kelompok peminatan di kelas 12. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi kita di bab 2, yaitu perkembangan teknologi transportasi di Indonesia. Nah, kali ini kita akan khusus membahas perkembangan teknologi di bidang transportasi dulu ya. Nah, seperti apa sebenarnya konsep materi di bab 2? Coba kalian perhatikan. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia itu nanti akan kita kaji. Yang pertama melalui bidang transportasi, kemudian yang kedua bidang komunikasi, yang ketiga bidang industri. Yang mana bidang transportasi ini nanti akan dibagi menjadi 3, ada transportasi darat, laut, dan udara. Nah, kemudian bidang komunikasi dibagi menjadi 4, nantinya ada media massa, radio, televisi, dan juga satelit. Sementara bidang industri nanti ada 2, yaitu industri pertanian dan juga industri non pertanian. Namun anak-anak kami sekalian, pada materi atau penjelasan kali ini saya khusus menjelaskan yang pertama, yaitu bidang transportasi ya. Nah, jadi ini dulu yang akan kita bahas. Yang lainnya nanti akan saya bahas di materi atau video saya selanjutnya ya. Nah, mari kita fokus di sini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang transportasi tentunya di Indonesia ya. Nah, kita bahas satu persatu. Baik, yang pertama bidang transportasi ya. Nah, yang kita bahas di bidang darat dulu ya. Di darat, transportasi darat apa saja ya. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini, mungkin kalian sudah bisa memahaminya. Transportasi darat ini nanti anak-anak kami sekalian itu meliputi lah jalan raya, kereta api, sungai, danau. Nah, jadi danau itu termasuk di darat ya. Kemudian penyeberangan atau ferry masuknya di danau ya. Nah, kemudian pembinaannya atau pembinaan transportasi darat ini itu langsung dibina oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Selanjutnya adik-adik, bahwa di sini nantinya sampai sekarang bahwa kualitas jalan ditingkatkan, juga dibangun jalan bebas hambatan yang disebut dengan jalan tol ya. Nah, itu sedang dibangun oleh pemerintah kita, atau bisa kita katakan sebagai prioritas lah ya zaman sekarang. Kemudian ada juga jembatan atau jalan layang ya, yang mana nanti sebagian kota-kota besar di Indonesia sudah padat ya. Nah, jadi dibangunlah ini jalan layang, kemudian pembangunan sistem rel ganda, pembangunan jembatan juga. Nah, ini di bidang darat. Nah, misalnya ya di jalan raya itu selalu dikembangkan ya, selalu ditambah lebarnya dan juga panjangnya ya, sampai menjangkau nantinya pedesaan-pedesaan yang ada di Indonesia. Tujuannya tentu anak-anak sekalian untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita ya. Nah, jadi dengan adanya jalan raya ini, maka nanti distribusi barang dan jasa ataupun hasil-hasil bumi kita itu dapat segera diangkat sehingga pertumbuhan ekonomi kita meningkat begitu. Nah, selain itu tadi ada jembatan. Nah, kenapa jembatan ini harus diperhatikan? Karena kita ketahui bahwa Indonesia ini merupakan negara kepulauan ya, sangat dibutuhkan yang namanya jembatan ya. Nah, misalnya di sini jembatan Suramadu ya, yang sangat panjang. Nah, itu sudah dibangun. Kemudian ada lagi jalan tol ya. Nah, jalan tol ini juga menjadi pembangunan prioritas pemerintah kita masa sekarang ya. Nah, dengan adanya jalan tol ini nanti maka interaksi antar kota itu semakin cepat begitu ya anak-anakku sekalian. Kita lanjut. Nah, jembatan layang juga seperti di kota-kota besar ya. Nah, misalnya di kota Jakarta ya, atau kota-kota yang sudah menuju metropolitan juga ya. Nah, ini sangat dibutuhkan karena kota tersebut sudah sangat padat ya. Nah, jadi kalau ini tidak dibangun, tentu kota itu bisa nanti mengalami kemacetan ya. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi juga akan terhambat begitu.
Nah kemudian yang teknologi yang paling canggih lah kita katakan sekarang ini ya, misalnya di kota Jakarta atau ibu kota kita itu sedang dibangun yang namanya LRT ya. Nah kemudian nantinya ada MRT juga ya. Nah jadi transportasi sungai juga itu sedang diperhatikan karena banyak wilayah-wilayah di Indonesia itu masih menggunakan sarana transportasi melalui sungai ya. Nah terutama menyangkut nanti hasil-hasil perkebunan ataupun hasil bumi ya. Nah itu di bidang darat. Tadi di bidang danau misalnya ya. Nah misalnya ini di Danau Toba ya, penyeberangan ya. Nah oke, kereta api juga itu sedang dikembangkan di Nusantara kita ya. Nah kenapa? Karena melalui kereta api ini nanti dapat mengangkut hasil-hasil perkebunan kita ya. Nah begitu. Oke, kita lihat dulu sekilas sejarah daripada perkeretaapian di Indonesia. Jadi tahun 1864 jalur rel kereta api dibangun itu pertama kali oleh perusahaan dari Hindia Belanda ya. Itu masih pertama dibangun itu 25 km di Semarang ya. Nah kemudian dikembangkan juga di Sumatera Barat itu 1891, kemudian di Sumut 1886, di Aceh itu 1874, kemudian di Sulawesi Selatan itu tahun 1922, dan di Sumatera Selatan 1914. Nah hingga 1939 jalur kereta api dibangun pemerintah Hindia Belanda itu sudah mencapai 6.811 km ya. Nah jadi ini dapat kita artikan bahwa masa pendudukan Belanda sebenarnya ada juga dampak positifnya ya. Nah misalnya sarana transportasi kita, terutama transportasi darat itu mereka perkenalkan. Artinya anak-anakku sekalian, bahwa teknologi yang ada di Eropa itu mereka bawa ke Indonesia, diperkenalkan. Nah itu makanya sekarang kita bisa menikmati rel kereta api ya. Nah begitu. Namun terjadi penyusutan sepanjang 900 km. Nah ini diduga pada masa pendudukan Jepang, adik-adik sekalian. Masa pendudukan Jepang itu banyak besi atau rel kereta api kita itu dibongkar, kemudian itu dialihkan di Myanmar, karena di Myanmar itu sedang dibangun kereta api oleh Jepang ya. Nah itu makanya dikatakan menyusut begitu. Oke, kita lanjut. Nah adapun nanti perusahaan-perusahaan daripada perkeretaapian di Indonesia itu banyak perubahan nama. Yang pertama sekali kan AMKA. Nah AMKA ini singkatan dari akomodasi moda kereta api. Kemudian itu tanggal 28 September 1945 adik-adik itu berubah nama menjadi Dekari. Nah Dekari itu singkatan dari Jawatan ya, Jawatan Kereta Api Republik Indonesia. Nah kemudian tahun 1963 Dekari diganti lagi namanya menjadi PNKA ya, Perusahaan Nasional Kereta Api. Nah kemudian tahun 1971 diganti lagi menjadi PJKA. PJKA ini adalah Perusahaan Jawatan Kereta Api. Nah kemudian tahun 1971 PJKA diganti lagi menjadi Perumka, Perusahaan Umum Kereta Api. Nah yang sekarang mulai dari tahun 1999 diganti lagi namanya menjadi PT KAI ya, atau Persero Kereta Api Indonesia. Nah di sini perlu saya jelaskan, kok ada jawatan, ada perum, ada PT begitu ya. Nah jadi kalau dalam ilmu ekonomi, kalau bedanya perusahaan jawatan, perum dengan PT KAI seperti ini adik-adik. Kalau jawatan itu perusahaan yang melayani kepentingan umum. Artinya bahwa perusahaan itu tidaklah mengutamakan keuntungan, tapi dia mengutamakan kepentingan rakyat ya. Nah itu kalau jawatan. Nah cuman sekarang ini sebenarnya di Indonesia tidak ada lagi yang namanya perusahaan jawatan ya, sudah beralih ke perum dan persero. Nah kalau perum apa itu? Perusahaan umum ini ya tugas utamanya adalah melayani kepentingan umum, tetapi diperbolehkan untuk mencari keuntungan begitu adik-adik. Nah kalau PT KAI, Persero, PT itu memang sudah diharuskan mencari untung ya, mencari laba begitu. Itu bedanya ya, makanya terjadi perubahan-perubahan nama begitu ya, perubahan badan usahanya begitu. Oke, mudah-mudahan mengerti. Kita lanjut. Ini misalnya tadi MRT ya sedang digagas di Indonesia. Oke.
Nah, inilah teknologi terbaru ya yang sedang dikerjakan oleh pemerintah kita. Kita lanjut, kita masuk bidang yang kedua, yaitu bidang transportasi di laut. Nah, bidang transportasi laut ini nakku itu harus memang dikembangkan di Nusantara kita atau di Indonesia, karena kita adalah negara kepulauan ya. Kita tahu bahwa kita memiliki 17.500 pulau ya, besar dan kecil. Nah, oleh sebab itu bagaimana nantinya interaksi antar pulau kita itu lebih cepat, maka transportasi laut itu memang betul-betul dikembangkan ya. Nah, jadi transportasi laut di Indonesia itu sangat penting, dapat dibedakan menjadi misalnya nanti ada pelayaran lokal menghubungkan dua tempat yang berdekatan lainnya. Kemudian pelayaran perintis, masuknya melayani angkutan di daerah terpencil. Kemudian pelayaran Nusantara itu dilakukan antar pulau dan antar daerah di Indonesia. Nah, yang terakhir pelayaran samudra lah. Ini sudah menghubungkan Indonesia dengan dunia internasional ya. Nah, oke. Kemudian kita lanjut. Bidang transportasi laut yang pertama nanti sebenarnya ya. Kalau dari zaman praksara itu teknologi kita itu masih sangat sederhana ya. Nah, itu diawali nanti dari ada kapal berjadi ya. Nah, dari zaman praksara kita itu nenek moyang kita masih menggunakan perahu berjadi. Jadi jadinya ini sebagai penyeimbang ya. Nah, kemudian setelah masa kerajaan nanti, kerajaan Islam, nah muncullah yang namanya perahu penisi ya, yang sangat terkenal di kerajaan Makassar pada masanya. Nah, kemudian kalau sekarang kita sudah mengenal yang namanya kapal laut yang sudah canggih begitu ya. Nah, di sini dapat kalian perhatikan sejarah ya. Nah, tahun 1823 sebenarnya transportasi laut ini dikembangkan oleh Netherlands Indies Industry ya. Kemudian tahun 1942 transportasi laut kita itu dipegang atau diambil alih oleh tentara Jepang, yaitu yang disebut dengan istilah Kaigun ya, angkatan laut. Nah, tahun 1949 ini diubah namanya menjadi PAL, yaitu Penataran Angkatan Laut ya. Nah, kemudian 1978 diubah lagi namanya menjadi Perumpal ya, perusahaan umum. Nah, kemudian 1981 PT diubah lagi menjadi Persero ya. Nah, harus mencari untung begitu. Oke, kita lanjut. Ini dia ya. Nah, oke. Sekarang kita lanjut. Kita masuk PT PAL ini nanti sudah mengelola atau menciptakan kapal laut. Misalnya ada kapal ikan ya. Nah, kemudian ada kapal niaga. Kapal niaga ini untuk perdagangan ya. Juga ada kapal perang, tugboat, tanker. Nah, ada juga kapal penumpang ya. Nah, contohnya itu nanti ada kapal penumpang yang sudah diproduksi, yaitu Pelindo Jaya 500. Nah, kemudian ada kapal riset untuk penelitian disebut dengan Baruna Jaya ya. Nah, itu dia. Oke, kemudian kita masuk transportasi udara ya. Nah, transportasi udara, nah kita berbicara dengan pesawat ya. Nah, oke. Nah, faktor yang menyebabkan berkembangnya perusahaan penerbangan yang tentu yang pertama dilihat dari kondisi geografis Indonesia ya. Nah, kita itu diapit oleh dua benua dan dua samudera, kemudian kita terdiri dari berbagai pulau ya yang dipisahkan oleh perairan laut ya. Nah, jadi pulau kita itu banyak sekali ya. Nah, sangat dibutuhkan yang namanya transportasi udara supaya akses lebih cepat lagi ya. Kedua, perkembangan bisnis antar kota ya, itu semakin berkembang. Yang ketiga, jalan darat belum memadai ya. Nah, jadi sangat dibutuhkan lah yang namanya transportasi udara. Nah, coba kita lihat sejarahnya. Nah, mungkin kalian sudah tahu siapa ini. Nah, jadi bapak ini disebutlah ini sebagai pelopor pengembangan pesawat terbang di Indonesia, adik-adik sekalian ya. Nah, kenapa? Coba perhatikan tahun 1946 Nurtanio itu membuat pesawat layang tanpa mesin, itu yang pertama sekali ya. Nah, pesawat layang tanpa mesin. Kemudian selanjutnya nanti tahun 1948 Nurtanio ini mulai merakit pesawat bermesin Harley Davidson yang kemudian itu nanti diberi nama REX ya. Nah, perusahaan ini tutup saat pemberontakan PKI Madiun 1948 adik-adik.
Nah, kemudian ini dia ya. Nah, dinamakan ini nanti RIX. Jadi ini masih bermesin daripada Harley Davidson ya, tapi sudah mampu terbang begitu. Nah, itu karya daripada putra-putri kita, putra-putri bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya tahun 1958, Nurtanio terus meningkatkan risetnya, lalu dia merakit pesawat tua peninggalan Belanda dari logam dan juga berban Vespa. Nah, pesawat ini menjadi monumen dirgantara Indonesia sekarang ya. Nah, ini dia dokumentasinya. Jadi dipajang sekarang, diberi nama ini pesawat Sekumbang ya. Nah, jadi sangat membanggakan pada saat itu ya. Nah, ini yang menjadi awal daripada kebangkitan transportasi udara kita pada saat itu. Kemudian setelah nanti tahun 1958, Nurtanio ini juga sudah didukung pemerintah untuk memproduksi kapal-kapal, misalnya ada nanti kapal Belalang, Kupang 25, Kepik, Mayang, Kolentang ya. Nah, Kolentang ini sudah maksudnya prototipe daripada helikopter ya. Nah, oke. Kita lanjut. Sayangnya nanti tanggal 21 Maret 1966 itu Nurtanio mendapat musibah setelah pesawat yang ditumpangi jatuh di Bandung. Jadi artinya banyak proyek dia yang belum selesai pada saat itu ya. Nah, tahun 1976 industri pesawat yang dirintis oleh Nurtanio ini diberi nama IPTN ya, Industri Pesawat Terbang Nusantara. Nah, kemudian IPTN ini lalu dipimpin oleh Bapak Habibie ya. Nah, ini Bapak Habibie salah satu putra bangsa kita yang sangat jenius ya. Nah, perusahaan ini setelah dia memimpin IPTN nanti, dia sudah memproduksi yang namanya C212 Aviocar, kemudian helikopter jenis BO105. Tahun 79 bersama Casa Spanyol, IPTN memproduksi CN235 ya. Nah, kemudian nanti IPTN juga bekerjasama dengan perusahaan Boeing di Amerika Serikat ya, dan selanjutnya. Cuman nanti adik-adik, tahun 1997 kan itu Asia terutama Indonesia itu dilanda oleh krisis moneter. Nah, jadi di situ sebenarnya nanti IPTN ini perusahaan ini defisit ya. Nah, jadi sangat terganggu karena nanti bahan-bahan bakunya itu masih banyak diimpor, yang mana pada saat itu $1 itu mencapai 16.000 ya. Jadi sangat terpukul sekali perusahaan-perusahaan ini, terutama perusahaan udara kita ini ya. Kemudian tahun 2003 IPTN ini diubah menjadi PT Dirgantara Indonesia, itulah yang sehingga sekarang ini ya. Jadi yang kita kenal sekarang adalah PT Dirgantara Indonesia. Nah, adapun yang sudah diproduksi misalnya CN235, CN250 ya, yang kita sangat banggakan ya. Nah, beberapa hari lalu CN250 ini sudah dimuseumkan ya. NC212, Boeing 737, F16 ya. Nah, begitu materi kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di materi saya selanjutnya. Kita akan membahas yang namanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang komunikasi ya. Tunggu materi saya. Nah, demikian dari Sir Alpen. Sampai ketemu di materi berikutnya. Sekian dan terima kasih.